Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Bagaimana kabar Bu Rinda hari ini? Ya, alhamdulillah masih baik-baik saja. Begitu, Bu Rina. Saya dengar-dengar nih, Bu Rinda mau bertemu dengan saya ya. Apa betul itu, Bu Rinda? Iya, mau ya cerita-cerita sih sedikit gitu. Semoga Bu Rina punya waktu ya buat mendengarkan keluh kesah saya. Ada. Bagaimana kalau kita ke kantin ya, Bu Rinda, biar kita enak ya ngobrolnya ya. Boleh, Bu? Monggo. Monggo. Mau pesan apa, Bu Rinda? Minum apa makan? Minum aja, wes. Saya lo sudah kenyang sebenarnya. Diet ah. Enggak, masih kenyang aja. Ya sudah. Bu Rinda, ada masalah apa sih? Kok kelihatannya muram sekali? Lihat-lihat kok mulai tadi kayak yang sedih gitu, kayak apa ya? Kayak banyak yang dipikirkan gitu. Ada apa sih, Bu Rinda? Kalau mikir masalah pribadi sih enggak ya, Bu ya. Cuman ini apa ya? Murid saya tuh yang namanya Fauni itu loh, Bu, yang pernah saya ceritakan kemarin itu Ya, itu kan rumahnya pindah lebih jauh lagi dari sekolah gitu. Akhirnya sekarang anaknya jarang masuk gitu, Bu. Setelah saya tanya alasannya itu ya kadang alasan sakit, kadang ngomong nggak punya uang saku, kadang alasannya tidak ada ayah yang mengantar gitu, Bu. Tapi kalau saya lihat-lihat sih bapak ibunya santai gitu di rumah sepertinya. begitu. Terus apa yang menjadi kendala? Apa yang menjadi yang membuat Bu Rinda tidak nyaman dengan masalah tersebut? Fauni ini kan anaknya tipe anak yang cerdas, Bu. Saya merasa sayang sekali kalau anak secerdas Fauni itu terus jarang masuk, jarang menerima materi, apa ya, mengakibatkan ketertinggalan gitu dari teman-temannya yang harusnya Fauni itu bisa apa ya, pengetahuannya bisa melebihi teman-temannya, akhirnya terkendala karena dia jarang masuk gitu. Terus buat saya mau memberi penilaian itu kan serba repot sebenarnya, Bu. Di satu sisi saya kasihan anaknya ini cerdas, di sisi yang lain saya juga tidak enak lah ke teman-teman yang lainnya, ke wali murid yang lain yang sudah tahu bahwa si Fauni ini jarang masuk, kok apa namanya, kok kesannya tuh nggak ada teguran, nggak ada apa gitu dari saya gitu loh. Kesannya tuh ada pembiaran lah dari saya begitu. Berarti Bu Rinda ini tipe guru yang sangat perhatian ya sama Fioni. Apakah Bu Rinda pernah nih membicarakan dengan orang tuanya Fioni, Bu? Sudah, Bu, sudah kesekian kalinya sih saya rasa. Di awal itu kan Fauni itu pernah guru kelas 3 itu cerita kalau namanya Fauni ini jarang masuk dan alasannya sama. Kemudian saya juga pernah ngasih saran ke wali kelasnya. Sebelum saya jadi wali kelasnya Fauni ini, saya coba kasih saran, saya suruh datangi apa kendalanya. Itu alasannya terlalu jauh jarak tempuhnya begitu. Dan pada si guru pun saya juga pernah bilang bahwa apa namanya, ayo lakukan home visit, kalau memang tidak mungkinan bisa dipindahlah anak ini ke sekolah yang lain lebih dekat gitu, Bu. Apakah Bu Rinda pernah bertemu sama orang tuanya langsung, Bu? Di mana itu waktu ketemunya Bu Rinda pada saat itu? Kalau saya sendiri sih belum, Bu. Ya ketemunya kan hanya waktu apa ya, kadang ketika diantar ayahnya itu, kalau ngantar tuh ndak apa ya, Fauni turun langsung belok kanan gitu, ada ndak lama lah di sekolah. Jadi saya mau
bertegur sapa, mau tanya-tanya itu jadinya sungkan sendiri karena orangnya terlihat terburu-buru setiap kali mengantar anak-anaknya gitu, Bu. Pioni ini berarti termasuk anak yang cerdas ya, Bu, meskipun jarang masuk, nggih. Iya, apa ya, tipe anak yang meskipun dia jarang masuk, tapi ketika dia masuk terus saya memberikan pelajaran, dia itu langsung nyantol. Beda dengan teman-temannya yang meskipun masuknya tiap hari itu masih butuh 2 sampai 3 kali saya menerangkan baru bisa memahami. Kalau Fauni ini beda, Bu. Saya hanya menerangkan di depan saja, dia hanya mendengar di belakang karena kebetulan dia dikasih tempat duduk di belakang sama teman-temannya. Dia langsung paham kok. Ketika saya datangi, bagaimana Fauni? Bisa, Nak? Bisa. Dan saya lihat bagus pekerjaannya. Benar semua gitu loh, Bu. Tulisannya bagus, rapi, anaknya juga penurut gitu. Berarti keresahannya Bu Rinda ini lebih ditekankan di mana, Bu? Saya apa ya, Bu, kasihan gitu loh melihat anaknya dengan anak yang cerdas seperti itu tidak difasilitasi sama orang tuanya gitu loh, Bu. Gitu. Apakah Bu Rinda punya harapan nih untuk kedepannya biar Foni ini lebih rajin lagi sekolahnya? Mungkin Bu Rinda pernah punya ide atau pemikiran atau aksi apa sih yang harus dilakukan, Bu Rinda? Pastinya ya, Bu, ya, saya tuh inginnya setiap murid saya itu punya hak yang sama, punya kebahagiaan, bisa menikmati masa-masa sekolah dengan baik, di sekolah juga ceria, tidak ada tekanan gitu. Eh, Pernah sih saya komunikasikan dengan orang tuanya. Yang pertama, saya kasih solusi pindah saja ke sekolah yang lebih dekat karena memang ada sekolah yang dekat di sana. Kemudian yang kedua, saya suruh nunggu guru-guru yang dari bawah itu loh, Bu. Kan kami guru-guru mayoritas ya 90% dari luar area sekolah, dari bawah gitu loh, masih melewati Fauni rumahnya. Jadi pernah saya bilang, Mbak Fauni, besok misalkan ayah ndak bisa ngantar, nunggu bapak atau ibu guru yang lewat itu di pinggir jalan ndak apa-apa, pasti diajak nanti Mbak Fauni. Sudah saya kasih solusi seperti itu, Bu. Jadi Bu Rinda berkolaborasi ya sama guru yang lain ya, Bu Rinda? Iya, apa namanya, Oke. sudah saya apa namanya, komunikasikan dengan teman-teman yang dari bawah yang melewati area rumahnya Fauni itu. Bapak Ibu, monggo saya minta tolong kesediaannya. Misalkan pagi lihat Fauni di pinggir jalan, monggo diajak. Itu apa namanya? Memang saya berpesan ke Fauni nunggu Bapak Ibu guru yang dari bawah gitu, pasti diajak gitu. Dan kebetulan teman-teman bersedia sebenarnya mau. Pokoknya Fauni kelihatan di pinggir jalan gitu. Apakah ada perubahan, Bu? Maksudnya itu setelah Bu Rinda meminta tolong kepada guru-guru yang lain, apakah ada perubahan dengan Fioni, Bu? Apakah Fioni ikut teman-temannya Bu Rinda yang tadi di apa ya? Di Dari bawah gitu ya, Bu? uh-uh. Enggak. Oh, belum masih ya. Iya, pernah satu kali setelah saya kasih saran itu, pagi-pagi itu ibunya WA saya, Bu Renda, nanti Fauni nunggu di pinggir jalan loh. Kodarullah sayanya yang nggak bisa, Bu. Pas hari itu saya Oh, diutus gitu. rapat kemana gitu, jadi saya nggak bisa naik ke sekolah. Jadi saya bilang, mohon maaf Mama, saya nggak ke sekolah hari ini. Kalau berkenan silahkan nunggu Pak Rosid yang dari Tegal Besar gitu. Ternyata nggak dilaksanakan, hanya pasrahnya ke saya gitu, padahal sudah saya pesen nih ke teman saya, Bapak kalau lewat sini Fauni diajak ya Bapak gitu. Ternyata Pak guru yang saya minta tolong itu nggak ada ini Bu Fauni di pinggir jalan gitu. Oh, gitu. Dengan kejadian itu, apakah Bu Rinda punya aksi lain, Bu?
untuk mengatasi masalah yang Bu Rinda hadapi ini? Saya tuh pengennya berkunjung ke rumahnya, Bu, menemui home Oh, visit lah iya, istilahnya iya, tuh. iya. Eh, Mm, mau saya ajak bicara, maunya bagaimana? Kalau terus-terusan mm. seperti ini kan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar itu kan tidak tercapai, Bu, gitu loh, Iya, iya, kasihan. benar-benar. Terus kira-kira nih kapan Bu Rinda akan melakukan aksi home visit itu, Ibu? Ini kan kebetulan sekarang kan masih awal-awal tahun ajaran baru ya, Bu. Ini sudah 2 hari Iya. nih. Untuk kemarin Senin, sekarang Selasa, ini tidak masuk lagi. Kalau kemarin tidak ada Hmm. kabar, tadi WA katanya sakit gitu, sakit tipes, tapi baru sempat ngabari hari ini. Jadi ya saya balas semoga cepat sembuh seperti itu. Jadi rencana saya mau saya tunggu 1 minggu. Kalau nanti hari Sabtu depan ini masih belum masuk, minggu depannya lagi antara hari Senin sampai Sabtu depannya saya akan melakukan home visit ke rumahnya Foni. Hmm. Jadi aksi Bu Rinda akan dilakukan 1 minggu lagi, nggih Bu? Iya, saya Iya. mau ngajak Ah, teman-teman lah, Bu, biar ada saksinya saya ada oh gitu. home visit Mm. gitu. Sebenarnya Bu Rinda, kalau menurut saya itu sudah apa ya, sudah perhatian sama Vioni. Kemudian Bu Rinda itu juga mencemaskan tentang apa ya, kesetaraan agar Vioni mendapatkan hak yang sama sebenarnya ya Bu. Kalau kalau tadi menurut Bu Rinda, Vioni ini adalah anak yang cerdas gitu, meskipun dia nggak masuk juga tidak mempengaruhi dengan nilainya. Namun eh, boleh saya memberikan penguatan bahwa sebenarnya Bu Rinda ini menginginkan Vioni ini eh, mempunyai hak yang sama dengan teman-temannya, mempunyai hak pembelajaran yang sama dengan teman-temannya gitu. Karena eman gitu kan, Brinda ini berpikir, tuh sayang sekali Vioni ini anak yang cerdas, akankah lebih baiknya kalau dia itu rajin gitu ya, Brinda ya. Iya, Ya, iya, Bu. menurut saya Brinda adalah guru yang apa ya, guru yang sangat luar biasa, sudah perhatian dengan muridnya. Brinda. Nanti Brinda kalau sudah melakukan aksi tersebut, cerita kembali ya dengan saya. Saya ingin Iya, Bu. tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Ya, Bu Rinda. Iya, tapi Bu Rina anu kan Ya, selalu bersedia kan saya ajak komunikasi, eh, iya. Apa sih yang tidak untuk Bu Rinda? saya takut mengganggu, Bu. Nggak enak. Nah, enggak, Bu. Bu Rina Nanti kan kita orangnya sibuk lah gitu. ngobrol setelah jam pulang sekolah ya, Bu ya. Iya. Ya sudah ya, Bu ya. Kita kembali ke sekolah ya, Bu ya. Nggak enak ditunggu teman-teman ya, Bu ya. Iya, minum dulu, Bu, esnya. Iya, ya, Bu Rinda lupa. diminum dulu sampai lupa tadi. Iya. Ya sudah, mari ya, Bu ya. Kita Mari, mulai mari Bu, mari Bu. sekolah. Terima kasih banyak ya, Bu Rina. Iya, sama-sama Bu Rinda. Sukses, semangat ya. Siap, siap. Terima kasih.